Di suatu kota negara Korea, seorang pria gagah bersiap untuk bekerja melakukan tugasnya, yaitu menjadi salah satu anggota dari geng mafia terkenal. Pria itu bernama Jang Pan-so, biar mudah kita sebut saja dia Jang. Bajunya rapi bersih, badannya berotot dan bertato harimau, tanda ia adalah pemimpin yang ditakuti. Ia keluar untuk menyapa istrinya yang sudah menunggunya untuk makan, tapi dia tidak peduli. Karena apa yang dipedulikan istrinya adalah harta dan takhta, ia kemudian meninggalkan istrinya tanpa berkata apa-apa. Salah satu anak buahnya mengetuk pintu dan kemudian mengabarkan bahwa mereka sulit untuk mengambil hak tanah dari salah satu klien mereka. Asisten yang bernama Pengkor turun langsung ke lapangan untuk membereskan kasus yang terjadi. Ia bersama dengan banyak mafia lain datang mengancam pemilik tanah untuk memberikan hak tanah yang ia punya. Di salah satu restoran, Jang dihampiri oleh teman seperguruan mafianya bernama Samidi. Samidi mengancam bahwa Jang bisa ia jatuhkan dan akan mengambil tahta yang harusnya milik Jang, yaitu pemimpin geng mafia. Tapi di satu sisi Jang tetap santai sambil mengunyah makanannya seperti tidak terjadi apa-apa. Di rumah yang sangat megah dan punya banyak penjaga, Jang kemudian bertemu dengan sang pemimpin mafia sekarang, ayah mertuanya sendiri. Ayah mertuanya mengabarkan bahwa ia akan memberikan Jang misi yang sangat penting agar ia bisa jadi penerusnya dan Jang harus berhasil melakukan misi ini. Di depan gedung pencakar langit, Jang dan Pengkor melihat ke atas menara untuk sedikit merayakan pencapaian kerja keras mereka yang sedikit lagi berbuah manis. Tetapi Jang tiba-tiba ingin pergi untuk mendapat wangsit alias petua keberuntungan. Ternyata tempat makan ramen yang ia cari sudah tutup sedari lama. Ketika Jang ingin pamit dikarenakan ia tidak menemukan rahmat atau keberuntungan yang ia cari, Jang ditahan oleh ibu-ibu penjual ramen. Jang harus mengganti ramen yang tidak ia habiskan dengan cara membayarkan ramen seorang bocah SMA gendut yang makan tepat di hadapannya. Di siang hari yang terik, karena jalanan menjadi macet akibat truk pengangkut sampah, Jang memutuskan untuk sebat santuy di pinggir jalan sambil berjanji bahwa ia tidak akan kembali ke sini lagi. Tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian Jang bangun dengan tubuh yang berat. Kemudian ia berjalan menanyakan kenapa om-om berumur 40 tahun seperti dirinya dipanggil dengan katana. Dengan tersengah-sengah ia berjalan mengelilingi rumah sakit. Kemudian Jang melihat tubuh aslinya yang sedang koma. Sampai akhirnya bertemu seorang ayah yang memanggilnya Nak juga. Dikarenakan ia bertingkah sangat aneh, Jang dinyatakan dokter amnesia di tubuh barunya. Ia kemudian memikirkan kenapa ia bisa terperangkap di tubuh seorang bocah yang bernama Anto ini. Jang mengetahui bahwa ternyata ia sedang berada di tubuh Anto, seorang bocah SMA yang makan ramen di depannya. Ia juga kembali mengingat-ingat bahwa ini semua bermula dari tingkah penjual ramen yang terasa sangat janggal. Tetapi pada saat ia kembali ke tempat ramen itu, di sisi lain, Samidi mengetahui bahwa orang yang ia benci ternyata sedang jatuh koma. Jang memutuskan untuk kembali ke kediamannya, tetapi di rumahnya ia hanya mendapati istrinya yang sedang melihat-lihat perhiasannya. Tidak peduli pada kondisinya yang sedang koma. Tidak percaya dengan semua perkataan Jang, melihat ada orang asing yang menyelinap ke rumahnya itu, istrinya Jang langsung menghubungi pihak berwajib. Jang kemudian mencoba cara yang lebih ekstrim untuk kembali ke tubuhnya dengan cara menimpa tubuh aslinya yang sedang dalam keadaan koma. Tapi tidak beberapa lama, Pengkor sebagai asisten datang untuk menjaga tubuh Jang. Jang terpaksa pulang dengan ayahnya. Ayahnya yang memasak begitu banyak makanan membuat Jang sedikit terpukau. Tanpa sadar juga ia bisa menghabiskan semua makanan yang dibuat oleh ayahnya. Jang kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke kehidupan sekolahnya besok untuk menyelidiki kasus kenapa bocah SMA yang ia tempati tubuhnya bisa jatuh dari ketinggian gedung lantai atas.
Sesampainya di sekolah, Jiang mengetahui bahwa Anto yang memiliki tubuh yang ia hidupi sekarang ternyata adalah korban bully di kelasnya. Tapi dikarenakan ia sekarang adalah seorang Jiang, calon pemimpin mafia yang terkenal, ia hanya duduk santai sambil memperhatikan sekitarnya. Ketika mereka makan siang, Jiang melihat seorang perempuan yang biasa kita panggil dengan sebutan Wati. Wati adalah seorang anak wanita yang ditindas dan dibully oleh anak-anak lainnya. Jiang yang melihat pembulian yang terjadi tidak tinggal diam. 조용히 좀 해라. 밥 좀 먹게. 이거 싫었냐? Jiang yang berjanji untuk bertemu salah satu pembuli yang ia tegur meladeni tantangan pembuli tersebut. Siswa pembuli yang songong berkali-kali mengingatkan siapa Jiang sebenarnya, yaitu Anto, bocah gedut yang gampang dibully. Namun Jiang hanya diam dengan tenang memperhatikan. Tapi tanpa diduga dengan gampangnya, melihat teman sepembulinya diserang, kedua bocah nakal lainnya datang berharap untuk bisa menindas Jiang. Jiang dengan mudah mengalahkan para pembuli dan meninggalkan mereka yang ketakutan dan hampir kencing di celana. Ketika jam istirahat berbunyi, pembulian kembali terjadi. Sekarang bertepatan di toilet laki-laki. Seorang siswa cupu yang ditindas karena Anto kini sudah menjadi overpower gegara Jiang. Tanpa sepengetahuan para pembuli, di dalam satu bilik toilet ada Jiang yang sedang BAB ya guys ya. Dan ya, seperti yang kita duga, Jiang kemudian mengambil handphone salah satu pembuli, melihat satu video bukti rekaman kejadian apa yang menimpa dirinya dan juga Anto. Keesokan harinya, Jiang datang ke tempat para pembuli untuk mengambilkan handphone yang ia dapat. Di sana, ia bertemu dengan ketua geng dari anak-anak yang suka membuli. Jiang tetap santai, gertakannya berhasil membuat ketua geng ketar-ketir terdiam. Di sisi lain, Samidi melancarkan siasatnya untuk merebut tahta selagi tubuh asli Jiang koma di rumah sakit. Ia menemui istri Jiang lalu mengancamnya untuk memberikannya dukungan agar bisa ditunjuk sebagai pemimpin mafia yang baru. Karena jika tidak, ayah dan suaminya Jiang akan mengetahui bahwa ia selingkuh dengan salah satu berondong tampan ketika suaminya koma. Di waktu yang bersamaan, Jiang menyelinap ke tempat tubuhnya koma. Ia mendapati asisten setianya Pengkor sedang tertidur menemani tubuh bosnya itu. Kemudian tanpa babi bu bebo, Jiang menceritakan fakta agar Pengkor percaya bahwa bocah SMA yang ada di hadapannya itu adalah bos mafianya. Keesokan harinya, Jiang yang ingin pulang tiba-tiba dihampiri oleh Wati yang menanyakan apakah ia berbuat salah kepada Jiang. Karena belakangan ini Jiang tidak mempedulikan kehadirannya. Jiang yang dari tadi tidak mempedulikan Wati tiba-tiba dikagetkan dengan Jiang terpaku tak berdaya dan kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari keadaan itu. Karena ternyata Ibu Wati adalah cinta pertamanya di masa lalu. Wanita yang ia cari-cari selama ini. Jiang tiba-tiba mengambil rambut dari tubuhnya yang sedang koma dan rambut Wati di sekolah. Ternyata rambut mereka berdua dikumpulkan agar bisa melakukan tes DNA. Dan ternyata saat di sekolah, Jiang yang mengetahui bahwa sekarang ia sekelas dengan anak kandungnya menjadi kebingungan. Tiba-tiba ia melihat anaknya yang bernama Wati dituduh melakukan pencurian lipstik. Tanpa pikir panjang, ia membela anaknya dengan polos mengatakan bahwa pencuri yang sebenarnya adalah dirinya, Jiang sang calon pemimpin mafia. Di sisi lain, istri Jiang datang menemui ayahnya pemimpin mafia. Kedatangannya ternyata untuk memfitnah suaminya sendiri dengan kasus penggelapan uang sebanyak 3 juta dolar. Sang ayah pemimpin mafia hanya diam tidak memberikan pendapat tentang kejadian itu, dikarenakan ia masih sangat percaya dengan anak mantunya yang sangat jujur dan tegas itu. Suatu malam, Jiang sedang membuat forum kecil bersama asisten kesayangannya, menanyakan tentang bagaimana caranya ia bisa menyelamatkan putrinya dari rundungan anak-anak pembulian tanpa harus selalu ikut campur ketika Wati dibully. Pengkor menyarankan bahwa ia harus mencoba mengajarkan Wati untuk membela dirinya sendiri dengan alasan mengajaknya olahraga bersama. Jiang pun mengangguk mendapatkan ide. Hari silih berganti, tanpa basa-basi, Jiang kemudian mengajak Wati untuk berolahraga bersama, serta Pengkor yang menyamar sebagai pelatihnya agar Wati bisa menguasai bela diri. Dikarenakan olahraga rutin yang ia jalani, Jiang kini menjadi lebih bugar dan juga sehat.
Adegan berganti ke Jang yang mengunjungi kediaman Wati dan ibunya. Jang yang melihat kedua orang itu tinggal tanpa kehadiran seorang ayah menjadi sangat sedih dikarenakan seharusnya ia bisa ada bersama mereka berdua. Malam telah tiba. Jang yang sedang dalam perjalanan pulang melihat ayahnya sedang dipukuli penagih utang. Jang yang sudah overpower itu tidak tinggal diam. Sayangnya ketika ia baru mau beraksi, ia kemudian ditahan oleh ayahnya karena tidak mau melihat ia berkelahi. Alhasil, ayahnya yang mencoba menahannya diinjak berkali-kali sambil melindungi anaknya. Para penagih utang itu pun pergi sambil meninggalkan kartu nama mereka untuk dihubungi. Melihat hal itu, Jang tidak tinggal diam, duduk manis dan minum kopi pahit. Ia menghubungi Pengkor untuk memberikan mereka pelajaran. Tidak butuh waktu lama, Pengkor datang seorang diri untuk mengunjungi tempat para penagih utang. Dengan gagah mengetuk pintu dan akhirnya 여기 최동구가 누구니? 손. Tidak butuh lama untuk semua penagih utang itu menjadi bobo Pengkor dan langsung menghapus utang ayah Anto. Yang ternyata hanya berjumlah 2% dari banyaknya bunga yang mereka tagih kepadanya. Di sekolah, Wati yang ingin dibully akhirnya bisa membela dirinya sendiri. Jang yang melihat anaknya bisa mempraktekkan apa yang ia ajarkan tersenyum bangga. Di suatu pagi, Jang sedang makan di kedai Ibu Wati. Wanita itu adalah wanita yang selama ini ia cari, cinta pertamanya. Tiba-tiba datang sekelompok orang yang ingin merusuh kedai kepunyaan Ibu Wati. Tanpa pikir panjang, Jang berdiri dari tempat ia duduk dan langsung Jang akhirnya menjelaskan pada Ibu Wati bahwa ia adalah orang yang mencari Ibu Wati selama ini, ayah dari Wati yang sebenarnya. Mendengar semua hal dan fakta yang dijelaskan oleh Jang, Ibu Wati speechless. Ia hanya bisa mengusir Jang dari kedainya. Tapi sebelum Jang pergi, ia mengajak Ibu Wati untuk kembali bertemu di tempat mereka berpisah dulu. Ternyata, tempo dulu ketika mereka masih muda, mereka harus berpisah dikarenakan Jang yang memilih untuk bekerja di dunia yang gelap dengan menjadi mafia kelas kakap. Esok harinya, Jang menunggu Ibu Wati di tempat mereka bubaran dulu. Tanpa diduga-duga, ternyata Ibu Wati datang dengan dandanan yang membuat ia terlihat sangat cantik. Jang menjelaskan kehidupannya dan alasan kenapa ia bisa bertukar badan dengan Anto, seorang bocah SMA yang tubuhnya sekarang ia tempati. Ibu Wati kemudian mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi bersama Jang dikarenakan ia adalah seorang yang sudah mempunyai istri, seorang anak mafia. Tetapi ketika Ibu Wati ingin meninggalkan tempat itu, Jang masih mengajari Ibu Wati untuk memaksanya kembali tinggal bersama seperti dulu. Tapi tiba-tiba, ia mendapatkan telepon yang mengabari bahwa Wati dalam posisi yang sangat berbahaya. Di suatu rumah mewah yang mempunyai kolam renang luas, Wati sedang berada di pesta ulang tahun salah satu murid populer dan tampan di sekolah mereka. Sayangnya, dari gelagat si murid, ia ternyata menjebak Wati untuk bisa dibully habis-habisan di pestanya itu. Jang datang untuk membela anaknya, Wati yang sedang dibully. Tapi sesampainya di sana, ia malah diganggu oleh anak-anak yang selama ini menjadi tukang bully di sekolah mereka. Jang diremehkan karena ia berani datang sendiri ke sarang mereka. Tapi ternyata hari-hari berikutnya Pengkor memberitahu keadaan di grup mafia mereka. Ia memberitahu bahwa istri Jang berkhianat dan memihak Samidi, dan dirinya dituduh menggelapkan uang sebanyak 3 juta dolar. Tidak butuh waktu lama bagi Jang untuk menemukan solusinya. Punten. Malam hari, ketika tubuh Jang sedang tertidur, Samidi masuk ingin mencoba mencelakai Jang. Tapi ketika Samidi ingin bertindak, Jang terbangun dari tubuh aslinya. Samidi yang melihat itu seketika ketakutan dan juga pingsan. Anto yang tengah berada di badan orang dewasa kemudian pulang ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Ayah yang sedang memasak makanan untuk nanti malam kaget ketika ternyata ada orang tua yang berumur lanjut datang ke rumahnya sambil meminta sebuah pelukan. Sampai akhirnya Jang datang untuk mendinginkan suasana dan menjelaskan secara perlahan kepada ayah Anto. 나 좀 도와야겠다. 제가 뭘요? Keesokan harinya, Jang dan Anto pun datang ke kedai Ibu Wati dengan niat meminta maaf memakai fisik Anto yang sekarang berada di dalam badan Jang. Ketika mereka berdiskusi, Ibu Wati tahu bahwa di tubuh Jang bukanlah jiwa yang sebenarnya, melainkan jiwanya masih ada dalam tubuh Anto. Ketika keadaan menjadi lebih rumit, datanglah Samidi bersama geng mafianya untuk mengganggu dan menghabisi Jang.
Sayangnya, ketika di ujung perkelahian, Jang diserang secara bersamaan yang membuat ia kelelahan. Melihat lelaki yang dicintainya itu kesusahan, Ibu Wati keluar dengan membawa gas LPG dan bersiap untuk mengancam Samidi dan juga geng mafianya untuk segera pergi atau ia akan meledakkan seisi kedai mereka. Sementara Ibu Wati akhirnya bisa berdamai dengan masa lalunya, yaitu tubuh Jang yang sekarang ditinggali Anto. 나 많이 늙었지. 그러네. Di tempat pemimpin mafia, istri Jang datang untuk dihakimi atas kesaksian yang dibuat oleh Jang lewat surat yang dikirim oleh Pengkor. Pemimpin mafia lebih mempercayai Jang daripada anaknya sendiri. Di luar pintu, ketika mereka sedang berbicara, terlihat selingkuhan istri Jang sudah ditahan oleh kawanan mafia milik pemimpin mafia. Dari luar, datang Jang tapi masih dalam kendali Anto. Tanpa basa-basi, pemimpin mafia menjelaskan bahwa ia memilih Jang untuk menjadi pemimpin mafia selanjutnya. Tapi Anto menolak dan menceritakan dengan jujur semua kejadian yang dialami oleh Jang. Bahwa ia sebenarnya punya anak di luar pernikahan dan ingin hidup dengan mereka karena ingin mencari kedamaian yang dulu sempat ia tinggalkan. Ayah mertuanya, sang pemimpin mafia yang mendengar itu menjadi salut karena Jang bisa menjadi sangat jujur untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian tanpa pikir panjang, ia diizinkan untuk memiliki hidup yang ia mau. Setelah kejadian itu, Anto kemudian bertemu kembali dengan Jang. Karena semua obrolan Anto selama bertemu dengan pemimpin mafia tadi sangat berani dan juga jujur. Jang memeluknya, bersyukur bahwa Anto ternyata lebih berani mengungkapkan kejujuran daripada dirinya. Tapi ternyata dari jauh terlihat istri Jang yang sedang sakit hati dari dalam mobil dan memutuskan untuk menancapkan gas. Dan tiba-tiba di ruang ICU rumah sakit, Jang terluka dan sekarat. Di sana sudah ada Wati dan Ibu Wati, juga Anto dan juga Pengkor. Ia kemudian menggenggam tangan anaknya, Wati. 우리 딸 태어났을 때도 내가 사랑한다는 거 절대 너무 미안해. 내 선물은 마음에 들었단가? 찾아오이. Hari sudah berganti, keadaan sudah di sekolah dan Anto sudah kembali ke tubuhnya yang masih overpower dan juga tampan. Ia kembali menjalankan hari-hari bahagianya bersama Wati yang sekarang kembali menjadi teman baiknya. Ketika kamera berpindah posisi, sekarang menunjukkan keadaan Jang yang sudah kembali ke tubuh dewasanya, beserta Ibu Wati dan ayah Anto yang sedang mengelola kedai makan yang lebih besar. Di berita, terdengar Samidi yang ditangkap dikarenakan ia melakukan hal yang melanggar hukum. Dan film pun selesai.